Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman, sebelumnya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Measuring and Controlling Asset Employed. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Priani Maruf dengan NIM 2210536011. Yang kedua ada Widya Hayatul dengan NIM 2410536006. Yang ketiga ada Siska Apri dengan NIM 2410536019. Lalu ada pun materi presentasi kami hari ini. Yang pertama adalah Structure of the Analysis. Yang kedua, Measuring Asset Employed. Yang ketiga, EVA versus ROI. Yang keempat, Additional Consideration in Evaluating Manager. Yang kelima, Evaluating the Economic Performance of Entity. Baiklah, materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Next. Kita masuk ke pendahuluan. Di mana sebagian unit bisnis laba itu diukur sebagai perbedaan antara pendapatan dengan biaya. Sedangkan di sebagian unit bisnis lainnya, laba dibandingkan dengan aset yang digunakan untuk laba tersebut, atau bisa juga disebut dengan pusat investasi atau investment centers. Kebanyakan perusahaan menyebutnya dengan istilah pusat laba alih-alih pusat investasi. Sedangkan pusat investasi adalah pusat laba yang khusus, bukan kategori yang paralel ataupun terpisah. Dalam bab ini, pertama-tama kita membahas masing-masing jenis aset utama yang dapat digunakan dalam pusat investasi. Kemudian kita membahas dua metode untuk menghubungkan laba dengan basis investasi. Metodenya yang pertama adalah persentase laba investasi atau disebut sebagai ROI. Yang kedua, nilai tambah ekonomi atau yang disebut dengan EVA. Di sini kami menguraikan keuntungan dan kualifikasi penggunaan masing-masing untuk mengukur kinerja. Lalu materi yang terakhir, kami akan membahas dalam mengukur nilai ekonomi suatu pusat investasi dibandingkan dengan mengevaluasi manajer yang bertanggung jawab atas pusat investasi tersebut. Next. Lalu kita masuk ke struktur analisis. Adapun tujuan pengukuran aset yang digunakan sama dengan tujuan yang telah kita bahas untuk pusat laba di bab 5 sebelumnya, yaitu yang pertama untuk menyediakan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang tepat tentang aset yang digunakan dan untuk memotivasi manajer agar membuat keputusan yang tepat demi kepentingan terbaik perusahaan. Kedua, untuk mengukur kinerja unit bisnis sebagai ekonomi. Jika suatu perusahaan berfokus pada laba tanpa mempertimbangkan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut, merupakan dasar pengendalian yang tidak memadai. Contohnya saja, misalnya laba sebesar 1 juta dolar dalam perusahaan yang memiliki modal 10 juta tidak mencerminkan kinerja yang sebaik laba sebesar 1 juta dalam perusahaan yang hanya memiliki modal 5 juta, dengan asumsi kedua perusahaan memiliki profil risiko yang sama. Jika jumlah aset yang digunakan tidak diperhitungkan, sulit bagi manajemen senior untuk membandingkan kinerja laba satu unit bisnis dengan unit lain atau dengan perusahaan yang lain yang serupa. Secara umum, manajer unit bisnis memiliki dua tujuan kinerja. Pertama, mereka harus menghasilkan laba yang memadai dari sumber daya yang mereka miliki. Yang kedua, mereka harus berinvestasi dalam sumber daya tambahan jika investasi tersebut akan menghasilkan laba yang memadai. Tujuan mengaitkan laba dengan investasi adalah untuk memotivasi manajer unit bisnis guna mencapai tujuannya. Ada dua cara untuk mengaitkan laba dengan aset yang digunakan, yaitu cara yang pertama dengan ROI atau Return on Investment, dan yang kedua dengan EVA atau Economic Value Added, di mana ROI adalah berupa rasio perbandingan antara pendapatan sebagai pembilang dan aset yang digunakan sebagai penyebutnya. Sedangkan EVA adalah jumlah uang dan bukan rasio, yang diperoleh dengan mengurangi biaya modal dari laba operasi bersih, dan beban modal itu diperoleh dengan mengalihkan jumlah aset yang digunakan dengan tarif tertentu. Next. Next. Lalu kita masuk ke measuring asset employed. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengukur aset digunakan. Yang pertama ada cash, lalu ada receivable, lalu ada inventories,
ada working capital in general, ada properties, plant and equipment atau aset tetap, lalu ada lease asset, lalu ada idle asset, ada intangible asset, non-current liabilities, the capital chart, dan yang terakhir survey of practice. Next. Kita masuk ke mengukur aset yang pertama yaitu cash. Eh, cash adalah aset yang digunakan oleh hampir semua perusahaan. Saldo kas bisnis mungkin hanya selisih antara penerimaan harian dan pengeluaran harian. Akibatnya, saldo kas aktual di tingkat unit bisnis cenderung jauh lebih kecil daripada yang diperlukan. Salah satu alasan untuk memasukkan kas dalam jumlah yang lebih tinggi daripada saldo biasanya adalah karena jumlah yang lebih tinggi diperlukan untuk memungkinkan perbandingan dengan perusahaan luar. Beberapa perusahaan menghilangkan dari basis investasi. Perusahaan-perusahaan ini beralasan bahwa jumlah kas mendekati kewajiban lancar dan jika demikian, jumlah piutang dan persediaan akan mendekati jumlah modal kerja. Next. Yang kedua ada receivable, di mana manajer unit bisnis dapat memengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung melalui kemampuan mereka untuk menghasilkan penjualan dan secara langsung dengan menetapkan persyaratan kredit dan menyetujui akun kredit individual dan batas kredit melalui menagih jumlah yang tempo. Secara sederhana, piutang sering dimasukkan pada saldo akhir periode yang sebenarnya. Apakah piutang usaha harus dimasukkan pada harga jual atau pada harga pokok penjualan masih bisa diperdebatkan. Praktik yang umum adalah mengambil alternatif yang lebih sederhana, yaitu memasukkan piutang pada jumlah buku yang merupakan harga jual dan dikurangi penyisihan piutang tertagih. Next. Yang ketiga, inventaris. Inventaris ini biasanya diperlakukan sama dengan piutang, yaitu persediaan sering dicatat pada jumlah akhir periode. Jika perusahaan menggunakan LIFO atau last in first out untuk tujuan akuntansi keuangan, metode penilaian yang berbeda biasanya digunakan untuk pelaporan laba unit bisnis karena persediaan LIFO cenderung sangat rendah dalam periode inflasi. Jika dalam keadaan ini, persediaan harus dinilai berdasarkan biaya standar atau rata-rata. Dan jika persediaan pekerjaan dalam proses dibiayai oleh pembayaran di muka atau oleh pembayaran sisilan dari pelanggan, seperti yang umumnya terjadi pada barang yang memerlukan waktu produksi lama, maka pembayaran ini dikurangi dari jumlah inventaris kotor atau dilaporkan sebagai kewajiban. Next. Materi selanjutnya yaitu mengukur aset yang digunakan melalui working capital in general. Pada working capital in general, penanganan pos modal kerja sangat bervariasi. Di satu sisi, perusahaan memasukkan semua aset lancar ke dalam basis investasi tanpa mengimbangi kewajiban lancar apapun. Metode ini masuk akal dari sudut pandang motivasi jika unit bisnis tidak dapat mempengaruhi akun utang atau kewajiban lancar lainnya. Namun, metode ini melebihkan jumlah modal perusahaan yang diperlukan untuk membiayai unit bisnis. Karena kewajiban lancar merupakan sumber daya modal seringkali tanpa biaya bunga. Dan di sisi ekstrim lainnya, semua kewajiban lancar dapat dikurangkan dari aset lancar. Metode ini memberikan ukuran yang baik atas modal yang disediakan oleh perusahaan yang dapat diharapkan menghasilkan laba bagi unit bisnis. Namun metode ini dapat menyeratkan bahwa manajer unit bisnis bertanggung jawab atas kewajiban lancar tertentu yang tidak dapat mereka kendalikan. Baiklah, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima yaitu property, plant, and equipment. Nah, di mana biasanya aset tetap awalnya dicatat berdasarkan biaya perolehan dan biaya ini dihapuskan selama masa manfaat aset melalui penyusutan. Pada aset tetap akan menimbulkan beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu akuisisi peralatan baru. Contohnya, misalkan sebuah unit
bisnis dapat membeli sebuah mesin baru seharga $100.000. Mesin ini diperkirakan menghasilkan penghematan tunai sebesar $27.000 setahun selama 5 tahun. Jika perusahaan memiliki pengembalian yang disyaratkan sebesar 10%, maka jika digunakan perhitungan ekonomi investasi pada mesin ini akan menimbulkan untuk membeli mesin. Kenapa? Karena dalam perhitungan ekonomi ini, nilai bersih sekarang perusahaan berada pada $2.400, sehingga perusahaan memilih untuk membeli mesin. Tetapi pada perhitungan tabel B menandakan bahwa tanpa mesin dan tahun pertama dengan mesin mengalami penurunan. Sehingga hal ini membuktikan untuk unit bisnis yang sudah memiliki unit aset yang tetap akan cenderung melaporkan EVA yang lebih besar daripada unit bisnis yang baru memiliki aset baru. Jika aset yang telah disusutkan dimasukkan ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih, maka profitabilitas unit usaha akan dinyatakan secara sah pada nilai buku bersih, dan para manajer unit usaha tidak akan termotivasi mengambil keputusan akuisisi yang tepat. Next. Nah, selanjutnya nilai buku kotor. Selanjutnya permasalahan yang ditimbulkan yaitu nilai buku kotor di mana ROI yang telah dihitung berdasarkan nilai buku kotor akan selalu menyatakan return yang terlalu rendah dari sebelumnya. Contohnya saja pada tabel di atas. Dari contoh sebelumnya juga EVA yang dihasilkan dari tahun pertama menurun sebesar $3.000 yang menandakan kinerja profitabilitas menurun, dan ROI yang merupakan 7% di bawah tingkat pengembalian sebenarnya. Sedangkan yang sebenarnya tingkat pengembalian perusahaan seharusnya adalah 11%. Maka dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa ROI yang dihitung berdasarkan nilai buku kotor selalu menyatakan return yang rendah dari sebenarnya. Selanjutnya, deposisi aset. Nah, permasalahan ketiga adalah di mana deposisi aset tetap yang dimasukkan ke dalam dasar investasi pada biaya awal akan membuat manajer unit usaha termotivasi untuk menghilangkan aset tersebut, meskipun aset tersebut memiliki suatu kegunaan. Karena dasar investasi unit usaha akan berkurang sejumlah biaya penuh dari aset tersebut. Unit usaha yang banyak melakukan pergantian akan menunjukkan kenaikan probabilitas. Hal inilah yang akan mendorong manajer untuk mengganti mesin-mesin tersebut dengan yang baru, padahal jika diukur dengan perhitungan ekonomis, mesin-mesin tersebut belum pantas untuk diganti. Next. Selanjutnya, penyusutan anuitas. Jika penyusutan ditentukan oleh metode anuitas dan bukan oleh garis lurus, maka perhitungan profitabilitas unit usaha akan menunjukkan EVA dan ROI yang tepat. Permasalahannya adalah perusahaan tidak mungkin untuk mengubah schedule penyusutan setiap tahunnya untuk menyesuaikan dengan arus kas masuk. Nah, contohnya saja pada tabel berikut, bahwa arus kas masuk $27 apabila arus kas yang didapat perusahaan tersebut tidak sesuai dengan estimasi, maka akan merubah penyusutannya. Maka dari itu tidak mungkin untuk suatu perusahaan untuk mengubah schedule penyusutan setiap tahunnya karena dinilai tidak praktis. Selanjutnya metode penilaian lain. Permasalahan dalam metode penilaian lain yaitu menggunakan nilai-nilai non-akuntansi adalah nilai tersebut cenderung subjektif. Akibatnya, data akuntansi memiliki aura realitas bagi manajemen operasional. Meskipun intensitas sentimen ini bervariasi di antara para manajer, semakin jauh seorang menjauh dari angka akuntansi dalam mengukur kinerja keuangan, maka semakin besar kemungkinan bahwa manajer unit bisnis maupun manajer senior akan menganggap sistem tersebut sebagai permainan angka. Masalah lainnya adalah terkait dengan penggunaan jumlah akuntansi dalam sistem internal
adalah bahwa profitabilitas unit tidak bisa akan konsisten dengan profitabilitas perusahaan yang dilaporkan kepada stakeholder. Next. Nah, selanjutnya lihat aset. Dampak dari sewa guna usaha atas aktiva dalam laporan laba rugi dapat dilihat pada tabel. Nah, di sini contohnya yaitu aset tetap dapat dijual dengan nilai bukunya yaitu 300.000, mengembalikan hasil penjualan ke kantor perusahaan dan kemudian menyewakan kembali aset tersebut dengan tarif sewa sebesar 60.000 per dolar. Nah, di sini bisa kita lihat jika uh, kita tidak menjual aset tersebut, maka kita akan mengeluarkan beban penyusutan yaitu sebesar 50. Sedangkan jika kita menyewakan lagi, kita akan mengeluarkan beban sewa yaitu sebesar 60. Maka pengurang pendapatan yaitu kalau tidak kita sewakan sebesar 900, sedangkan jika kita sewakan lagi sebesar 910. Nah, di sini tentu akan mengurangi laba sebelum pajak kita. Yang awalnya jika kita tidak sewakan sebesar laba kita sebesar 100 dolar, sedangkan jika kita sewakan laba kita akan menjadi 90 dolar. Nah, lalu mau beban modalnya kita kalikan 500 dolar dikali 10% hasilnya 50 dan 200 dolar dikali 10% untuk yang kita sewakan maka 20. Lalu maka hasil yang kita dapatkan untuk EVA-nya yaitu jika tidak kita sewakan EVA-nya 50, sedangkan jika kita sewakan hasilnya 70. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa uh, untuk menyewakan aset, manajemen unit lebih terdorong menyewa aktiva daripada memiliki aset karena EVA-nya akan lebih besar. Yang kedua yaitu sewa guna usaha merupakan perjanjian pendanaan. Next. Selanjutnya idle asset. Nah, pada idle asset ini diperbolehkan untuk melepaskan aktiva yang menganggur ke unit lain yang mungkin memerlukannya. Jadi, kita bisa melepaskan aktiva-aktiva yang tidak diperlukan untuk unit lain yang memerlukannya. Tetapi untuk menjual atau mengganti aktiva akan menimbulkan tindakan yang disfungsional. Yang kedelapan, intangible asset. Dengan menghitung aktiva tidak berwujud menjadi investasi jangka panjang, manajer unit akan memperoleh manfaat jangka pendek yang lebih sedikit daripada pengeluaran atas pengeluaran unit usaha. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Siska. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya. Kepada Widya dipersilakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu non-current liabilities, yaitu kewajiban tidak lancar. Pada kewajiban tidak lancar ini, biasanya unit bisnis menerima modal permanennya dari kumpulan dana perusahaan. Perusahaan memperoleh dana ini dari penyedia utang, investor ekuitas, dan laba ditahan. Bagi unit bisnis, jumlah total dana ini relevan tetapi bukan sumber dari mana dana tersebut diperoleh. Namun, dalam situasi yang tidak biasa, pembiayaan unit bisnis mungkin khusus untuk situasinya sendiri. Misalnya, jika unit bisnis yang membangun atau mengoperasikan perumahan, tempat tinggal atau gedung perkantoran menggunakan proporsi modal utang yang jauh lebih besar daripada unit manufaktur atau pemasaran pada umumnya.
karena modal ini diperoleh melalui pinjaman hipotek atas aset unit bisnis. Mungkin tepat untuk memperhitungkan dana pinjaman secara terpisah dan menghitung nilai tambah ekonomi berdasarkan aset yang diperoleh dari sumber perusahaan umum daripada berdasarkan total aset. Selanjutnya, measuring asset employed, yaitu selanjutnya capital charge atau biaya modal. Kantor pusat perusahaan menetapkan tarif yang digunakan untuk menghitung biaya modal. Tarif tersebut harus lebih tinggi daripada tarif perusahaan untuk pembiayaan utang karena dana yang terlibat merupakan campuran utang dan ekuitas biaya tinggi. Biasanya tarif ditetapkan sedikit di bawah perkiraan biaya modal perusahaan sehingga nilai tambah ekonomi dari unit bisnis rata-rata akan berada di atas nol. Beberapa perusahaan menggunakan tarif yang lebih rendah untuk modal kerja daripada untuk aset tetap. Hal ini dapat menunjukkan penilaian bahwa modal kerja kurang berisiko daripada aset tetap karena dana tersebut dapat menunjukkan penilaian komitmen untuk jangka waktu yang lebih pendek. Dalam kasus lain, tarif yang lebih rendah merupakan cara untuk mengkompensasi fakta bahwa perusahaan memasukkan persediaan piutang dalam basis investasi pada jumlah brutonya. Perusahaan mengakui fakta bahwa dana yang diperoleh dari utang usaha memiliki bunga bernilai nol. Selanjutnya, survey of practice. Praktik dalam manajemen pusat investasi. Sebagian besar perusahaan memasukkan aset tetap dalam basis investasi pada masa nilai buku bersihnya. Mereka melakukan ini karena merupakan aset yang dicatat dalam laporan keuangan dan oleh karena itu menurut laporan mewakili jumlah modal yang telah digunakan perusahaan di divisi tersebut. Manajemen senior menyadari bahwa metode ini memberikan sinyal yang menyesatkan, tetapi mereka percaya individu harus memberikan kelonggaran untuk kesalahan ketika menafsirkan laporan laba unit bisnis dan bahwa metode alternatif untuk menghitung basis investasi tidak dapat dipercaya karena sangat subjektif. Mereka menolak pendekatan penyusutan anuitas dengan alasan bahwa hal itu tidak konsisten dengan cara penyusutan dihitung untuk tujuan laporan keuangan. Selanjutnya, perbandingan antara Eva dan Roy, yang mana manfaat dari Eva yaitu yang pertama, dengan Eva, semua unit bisnis memiliki tujuan laba yang sama untuk investasi yang sebanding. Kedua, penggunaan Eva dapat mengatasi masalah berkurangnya keuntungan keseluruhan. Yang ketiga, yaitu suku bunga yang berbeda dapat digunakan dalam berbagai jenis aset. Yang keempat, Eva memiliki korelasi positif yang lebih kuat dengan perubahan nilai pasar perubahan. Sementara itu, manfaat dari ROI yaitu yang pertama merupakan perhitungan yang komprehensif, di mana semua yang mempengaruhi laporan keuangan tercermin dalam rasio ini. ROI mudah dihitung, mudah dipahami, dan bermakna dalam arti absolut. Yang ketiga yaitu dapat diterapkan dalam organisasi manapun yang bertanggung jawab atas profitabilitas terlepas dari ukuran atau jenis bisnisnya. Yang keempat yaitu selain itu, ROI tersedia untuk pesaing dan dapat digunakan sebagai dasar perbandingan. Cara menghitung EVA itu sendiri yaitu EVA sama dengan laba bersih dikurang laba modal, di mana beban modal merupakan biaya modal dikali modal yang digunakan. Atau kita dapat menggunakan rumus lain, yaitu EVA sama dengan modal yang digunakan dikali ROI dikurang biaya modal. Sedangkan cara menghitung ROI yaitu laba bersih dibagi biaya investasi dikali 100%. Dengan demikian, pengoptimalan nilai pemegang saham merupakan tujuan penting suatu perusahaan. Karena nilai pemegang saham mengukur nilai perusahaan yang dikonsolidasi secara keseluruhan.
Selanjutnya, additional consideration in evaluation manager atau pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Mengingat kelemahan dari ROI, tampaknya mengejutkan bahwa ROI digunakan secara luas. Dalam beberapa perusahaan memutuskan untuk tidak memasukkan aktiva tetap dalam basis investasi. Perusahaan-perusahaan ini mengenakan biaya bunga atas aktiva tetap, aset yang dapat dikendalikan saja, dan mereka mengendalikan aset tetap dengan perangkat terpisah. Aset yang dapat dikendalikan pada dasarnya adalah item modal kerja. Manajer unit bisnis dapat membuat keputusan sehari-hari yang mempengaruhi tingkat aset ini. Investasi dalam aset tetap dikontrol oleh proses penganggaran modal sebelum dan setelah penyelesaian untuk menentukan apakah arus kas yang diantisipasi benar-benar terwujud. Hal ini jauh dari memuaskan karena penghematan atau pendapatan aktual dari akuisisi aset tetap mungkin tidak dapat diidentifikasi. Investasi dalam aset tetap dikontrol proses penganggaran modal sebelum dan setelah penyelesaian untuk menentukan apakah arus kas diantisipasi benar-benar terwujud. Misalnya, jika mesin baru menghasilkan berbagai macam produk, sistem akuntansi biaya biasanya tidak akan mengidentifikasi penghematan dan dapat diatribusikan pada setiap produk. Selanjutnya, evaluating the economic performance of entity. Pada pembahasan ini difokuskan pada pengukuran kinerja manajer unit bisnis, seperti yang ditunjukkan pada laporan tentang kinerja ekonomi unit bisnis sangat berbeda. Laporan manajemen disiapkan setiap bulan atau triwulan, sedangkan laporan kinerja ekonomi disiapkan pada interval yang tidak teratur. Biasanya sekali setiap beberapa tahun. Karena alasan yang disebutkan, laporan manajemen cenderung menggunakan informasi historis tentang biaya aktual yang dikeluarkan, sedangkan laporan ekonomi menggunakan informasi yang sangat berbeda. Yang mana dalam pengukuran kinerja manajer unit bisnis dilihat dari tujuan dan sifat informasinya dapat diketahui bahwa laporan ekonomi merupakan instrumen yang diagnostik. Laporan tersebut menunjukkan apakah strategi unit bisnis saat ini memuaskan dan jika tidak, apakah keputusan harus diambil untuk melakukan sesuatu terhadap unit bisnis tersebut atau memperluasnya, memperkecil, mengubah arahnya atau menjualnya. Selanjutnya, laporan ekonomi juga dibuat sebagai dasar untuk mendapatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Laporan ekonomi berfokus pada profitabilitas masa depan, bukan profitabilitas saat ini atau masa lalu. Secara konseptual, nilai unit bisnis adalah nilai sekarang dari aliran pendapatan masa depan. Hal ini dihitung dengan memperkirakan arus kas untuk setiap tahun mendatang dan mendiskontokan setiap arus tahunan pada tingkat pendapatan yang diperlukan. Analisis ini mencakup atau mungkin 10 tahun yang didiskontokan dan ditambah ke nilai arus kas tahunan. Meskipun estimasi ini tentu saja memberikan cara pandang yang sangat berbeda terhadap unit bisnis dari disampaikan dalam laporan kinerja. Sekian materi dari saya, kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.